Salam Rahayu, salam sahabat edukasi spiritual Nusantara. Bersama dengan Ki Sidik, Kang Billy ya, yang selalu setia membawakan edukasi spiritual Nusantara buat sahabat semua. Tidak kenal sama Ki Sidik gak? Kenal dong, udah lama. Oh gitu ya. Ada mau tanya nggak? Maaf, Sidik. Apa dia mau? Beliau dosen usaha. Tapi dia pinter juga, meramal orang. Waduh. Bukan meramal ya, dia punya kelebihan tersendiri. Oke, ada mau tanya nggak? Maaf, Sidik. Aura negatifnya. Bagaimana Tanya aja nanti Sidiknya nggak Oke. Ki, Oke Ki. Ya, ini Bu Rika tanya tentang aura rumahnya yang negatif. bagaimana cara melihat aura negatif dari satu rumah? Ki, waktu itu kalau nggak salah ada pertanyaan dari seorang dosen. ya betul. Masalah tentang aura negatif rumah. Ya, Gimana cara kita tahu mendeteksi. ini ya deteksi Ya, ini? baik. Baik sahabat edukasi spiritual Nusantara, jadi untuk mendeteksi aura rumah yang negatif, ya kan? Gitu ya. Jadi ini ada alat sederhana yang mungkin sahabat edukasi bisa menggunakan. Jadi ini ada garam, garam laut ya, garam ya. Kemudian ini ada air putih, ya. Caranya begini kan? Air Ya air putih aja, air keran ya, yang penting jernih ya. Jernih. Airnya yang penting jernih, Oh. karena nanti Ya. akan dilihat dampak setelah dicampur dengan garam. Ya. Jadi ada yang menggunakan garam ditambah cuka, ya. Tapi ini cukup ya, istilahnya menggunakan garam, ya. Kita coba. Ada takarannya? Enggak, secukupnya saja. Ya, kita berikan secukupnya. Ini Saya kira cukup ya, 2 sendok. Kemudian itu juga sama ya? Air ya. Cukup juga. Iya. Jadi sementara kalau belum dilakukan untuk pendeteksian tempat yang dianggap auranya negatif, ini masih jernih ya kan? Nah, ini masih jernih sahabat edukasi ya. Nah, nanti diberikan di tempat yang kira-kira dianggap Ada aura negatifnya? Ada aura negatif. Oke. Mungkin dirasakan ada rasa was-was di situ, mungkin ya. hawa panas, hawa takut gitu kan, atau mungkin di tempat itu dia merasakan tidak nyaman, ya. Dia membandingkan antara pada saat di ruangan tersebut dengan di luar, kok hawanya enak di luar, mungkin kan itu bisa sahabat edukasi mencoba dengan cara ini yang simpel, sederhana gitu ya kan ya. Jadi ini diletakkan di ruang atau tempat yang sekiranya dianggap ada aura negatif. Kemudian ditunggu sampai 24 jam. Ya, jadi sudah harus melalui waktu malam, ya. Nah, apabila di air ini yang sudah dicampur dengan garam, jadi nggak perlu diaduk ya, nggak perlu diaduk. Ini nanti ada bercak-bercak hitam atau keruh, ya, atau keruh. Ini menandakan di ruang tersebut atau tempat tersebut ada aura negatif, begitu kan. Nah ini secara simpel ya. Nah sekarang untuk mengatasinya itu ya tentu kita harus selalu berdoa, ya, meminta pada Yang Kuasa, pendekatan pada Sang Pencipta ya, pada Allah ya. Kemudian ada juga yang bisa dilakukan kan. Misalnya kalau bangun rumah itu kan ada apa istilahnya aura ya, bagaimana aura rumah yang baik, misalnya sirkulasi udara,
kemudian cahaya yang bisa mencukupi masuk ke rumah. Nah, di samping itu setelah dilakukan seperti itu ya, istilahnya perlu juga kita memanfaatkan ciptaan Tuhan. Ya, misalnya tumbuhan, kemudian hewan gitu ya. Nah, yang bagus ya, kadang rumah itu kan ada tanaman hias ya. Ada tanaman hias yang selain dipandang biar menambah apa istilahnya lebih cantik ya, rumah itu lebih cantik, lebih asri gitu kan. Tapi sahabat edukasi juga harus apa istilahnya mungkin perlu menambah suatu tanaman, misalnya ada bambu kuning, ya, kemudian ada mawar, ya, ada kenanga misalnya. Kemudian ada juga yang binatang, binatang untuk bisa dilakukan untuk netrali juga, misalnya kayak suang, suang atau angsa itu bisa dilakukan, bisa digunakan atau bisa dipelihara ya. Kalau itu ada tempat gitu, kalau ada tempat itu sangat bagus. Bahkan telurnya pun, telur angsa itu juga bisa digunakan untuk pagar rumah, pagar gaib. Ya, tapi bisa menggunakan telur angsa yang diangrem tapi tidak netes kan. Bukan telur angsa yang belum diangrem. Nah, yang yang sudah diangrem tapi tidak netes, ini bisa digunakan untuk apa istilahnya menyingkirkan aura negatif. Ya, tentu caranya ditanam ke tanah di pekarangan ya, itu dengan meminta tentu doa pada Allah ya untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif gitu. Ini sahabat edukasi bisa ya memanfaatkan hal itu. Kadang ada suatu ruangan ya nggak sering dilewati atau di ini, kalau sekiranya ada hewan misalnya untuk bisa ditempatkan di situ ya bisa aja, misalnya kayak kucing, kan? Kayak burung gitu ya. Itu biar di ruangan itu ada aura kehidupan. Sahabat silakan mencoba ya. Iya, ini suatu edukasi yang baru ya, yang perlu juga kita ketahui ya. Karena ya kita perlu mengedukasi juga gitu, bagaimana spiritual ini bisa punya manfaat buat
kan, atau sahabat Betul. edukasi Iya. spiritual itu. Iya, betul. Oke, terima kasih buat sahabat edukasi spiritual. Salam Rahayu. Ciao.